wali murid. Karena yang banyak problem ini ternyata bukan siswa dan bukan guru. Sekali lagi, yang banyak problem ini tidak di guru, yang banyak problemnya ternyata di orang tua dan di keluarga. Betul enggak? Anak-anak kita di sekolah tidak pernah stres, tapi ketika pulang banyak yang stres karena orang tuanya banyak yang, dan anak itu bodoh aja. Mau ibumu jenggono gitu kan bapak-bapak. Alhamdulillah, yang 5 waktu itu minta duit. Subuh minta duit, zuhur minta duit. Uangnya tadi untuk pendidikan anak-anak kita, tapi mereka lebih banyak menginfakkan uang yang ada untuk jajannya. Belum punya pengalaman, dimarahi banyak, harus sama dengan ibunya, harus sama dengan bapaknya. Kira-kira adil apa tidak? Adil apa tidak? Ada tamu, anak-anak datang. Habis itu anak-anak kadang naik. Ada tamunya dewasa, dia tidak sadar bahwa anak adalah bukan orang dewasa yang sedang kecil. Jika engkau memperlakukan anak-anak yang sedang kecil seperti orang dewasa, kelak ketika dewasa engkau marahi setiap hari hasil karyamu atau hasil karyanya. Yang sampai banding-bandingkan anakmu dengan anaknya, melelor kamu, sijil milikku. Dan sesungguhnya engkau telah menunjuk dirimu sendiri, ini adalah hasil karya. Maka kalau mau marahi anak, pikir-pikir dulu hasil karyaku kok ini. Pokoknya sampai gambaranku kok elek ini ya. Sampai marah ngamuk-ngamuk pada gambaranku. Sama dengan seorang istri memasak, lalu suaminya tuh marah-marah gara masakan. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Ya sama dengan sampean. Inilah hasil masakan sampean. Anak kelas 1, loro, telu, papat, 5, 6 ini. Itu hasil karya sampean. Kok sampean marah-marahi? Yang salah sesungguhnya siapa? Di sekolah berapa jam? Di sekolah kita ini berapa? 7. 24 dikurangi 7 sama dengan berapa? 24 kurangi 7 sama dengan berapa? 17 jam bersama siapa? 17 jam bersama siapa? Lalu ingin anaknya jadi pintar, 17 jam itu yang ditunjuk, bukan yang 7 jam itu sebenarnya. Halo? Kalau anak-anak kita lalu tidak pintar, anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, jangan sekolah, jangan sekarang sekolahnya. Yang 12 jam itu belajarnya di mana? Makanya saya ingin ada namanya parent school, sekolah wali murid, yang nanti kelas 1, 2 itu jadi 1, kelas 2, 3 itu jadi 1, kelas 3, 4 jadi 1, kelas 5, 6 jadi 1. Berarti setiap bulan itu ada sekolah wali murid, ada namanya curhat dong tak. Masa kalah sama Madrid deh? Curhat dong tak. Di sekolah-sekolah lain itu sudah semuanya. Jadi setiap bulan ketemu dengan saya, yang paling banyak dikeluhkan oleh wali murid. Loh, sing utang sama itu aku sih. Ada orang yang ditekan oleh suaminya. Ini Ustaz loh, cucumu sing lakon itu aku sih. Tapi ternyata problem wali murid itu jauh lebih banyak daripada problem tinggal di pendidikan anak. Inilah kita ingin, kira-kira Bapak Ibu kalau disekolahkan lagi mau apa tidak? Mau apa tidak? Kok alasannya akeh? Aku kasih dodolan, ya apa orang mau dodolan? Tidak usah lama-lama, setengah jam datang sini makan bersama, selesai sebelumnya. Penggemukan, program penggemukan 1 minggu 1 kali. Katanya nanti mah katanya
mangan, loh aku melok. Enak gitu. Mau mana? Sekolah. Ibu, jangan pernah berhenti untuk niat untuk belajar. Karena orang-orang yang belajar rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan hari ini niat hanya berhenti untuk belajar, makanya orang tua itu banyak kekurangan rezekinya, betul ya? Tapi anak-anak tidak pernah kurang rezeki, betul tidak? Ada ciri kerja enggak? Rezekinya ada enggak? Ada terus. Yang stres siapa? Ya ibunya karena enggak belajar, berhenti belajar. Coba lihat, saya jadi mahasiswa apa? Mahasiswa Syarifuddin. Mana keluarganya? Keluarga sekolahnya? Sekolahnya di Misha, kuliahnya di Misha. Sekolah untuk apa? Memperbanyak rezeki. Arek-arek sekolah kira-kira ada enggak sanggup enggak? Ada yang tidak sanggup enggak? Enggak ada. Sampai sekolah juga disangoni sampai bojo. Mah sanggup malam-malam main aja. Bapak Ibu, gini. Tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang ada hanyalah anak yang menonjol dengan salah satu dari beberapa kecerdasan. Howard Gardner menyatakan begitu. Jadi jangan pernah membandingkan putra jenengan dengan putranya orang lain. Ada orang yang pintar matematika, melihat angka 0 sampai dengan angka 9 itu langsung cerdas. Alhamdulillah. Ada anak-anak yang melihat gurunya matematikanya saja langsung innalillah. Ada ya? Innalillah. Kok bisa jarinya sakit? Kok sehat? Sehatnya lalu dikatakan innalillahi wa inna, sakitnya lalu alhamdulillah. Orang tua yang keren juga sama. Sampai dengan saya kasih ada satu lembaga tuh, Ustaz, orang tua saya tuh melar sekali. Makanya kemarin pada waktu anak apa itu hari ibu tadi, bagaimana kan ada di videonya, bagaimana pandanganmu tentang ibumu? Sering marah-marah sembari. Ada yang ibuku selalu ngamuk-ngamuk, pengabdi tanpa batas, ada macam-macam. Itu menarik itu. Jadi jujur anak-anak tadi itu. Nah, kita jangan sampai orang tua yang mencoba merubah anak kita dengan hanya marah-marah saja. Tapi bagaimana mendidik dengan hati? Tak ada anak yang bodoh, yang ada adalah orang tua yang tidak ada anak yang meler, yang ada adalah guru juga yang tidak. Ada guru memang lihat anak setong. Maka doanya seorang anak ketika gurunya semacam itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan setan. Bapak sekalian, carilah lembaga pendidikan untuk anak-anak yang di dalamnya satu mengenalkan Allah dan Rasulnya. Carilah lembaga pendidikan yang mengajarkan sholat. Carilah pendidikan yang mengajarkan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi berkah. Jangan cari lembaga pendidikan yang sana unggul. Jangan. Tapi kalau tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya, kalau tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan Al-Quran, jangan dimasuki. Jangan dimasuki. Tapi kalau ada lembaga pendidikan yang mengenalkan Allah dan Rasulnya, walaupun mahal, masuki. Sampai kandar tetap mengenalkan pria kayak manja. Enggak lah, mau boleh penggawean. Karena murid-murid itu lihat, kalau oleh dia, aku mulai seragam, dia loh, aku dari kono tuh papat oleh tas, enak tanya lagi, loh, aku oleh limo, sepatu, loh. Baju telu, sepatu, tahu, enak itu loh. Aku enggak, aku apa? Oleh duit 500. Wah, enak ekonomi aja gitu. Katanya Gus Adit itu yang wajib membiayai anak siapa? Yang wajib biayai anak siapa? Orang tua, bukan yang lain, Bu. Kalau sampai kewajiban ini lalu mencari anak-anak yang sekolah-sekolah yang gratis, mohon maaf,
keberkahan dalam diri anak, nggak bisa. Tetesan keringat yang kita keluarkan, kalau bisa nanti dari tetesan, walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya 2.000 rupiah, ya Allah, saya ingin hanya 2.000 rupiah ini, saya ingin menjadikan anak-anak saya, ya Allah, ngajinya 2.000 sama dengan toilet. Toilet berapa? Toilet berapa? Pernah sampai komplain? Wah, 2.000. Iya, pengeluar separuh, Bu. Kok tak bisa? Bu, bisa pengeluar separuh? Kalau laki-laki sataris bisa cekelan, arahkan sini masih bisa. Kalau ibu-ibu pengeluar separuh, mak naber, Bu. Pengeluar separuh tak apa-apa. Tukang parkir berapa? 2.000 pernah komplain sama? Kok saja, 5 menit. Oh, Andrea mau nanggung kecil, ya, laku nanti dinan ya. Pakempes sepeda. Di sini anak 7 jam tak manjur sekali. 7 jam berarti, mohon maaf. Harga anak-anak kita itu lebih rendah daripada toilet dan lebih rendah daripada tukang. Bu, pikir di otak. Gratis kan? Kenapa sih? Gratis? Senang, Bu? Bu, mohon maaf, senang gratis? Marah yo tadi ya. Sebung suara sekali nih kan? Bu, senang gratis? Ayo yang dulu. Ibu senang gratis? Senang gratis? Coba-coba ngekeras, Pon. Senang gratis? Apakah dengan gratis sampai langsung kaya? Apakah dengan bayar langsung miskin? Lalu yang cari apa sampai yang sungguhnya, Bu? Kan aneh nih. Sofi jel, miskin jel, Maria. Terus sesare apa? Bu, kalau bisa dalam usaha kita, dalam kasar kita itu ada, wallahi ada untuk anak-anak. Nutrisi anak-anak kita itu adalah ketika hasil kerja kita itu bukan hanya untuk memikirkan apa yang keluar dari tubuh kita, tapi bagaimana investasi terbesar itu adalah anak-anak kita. Orang tua tidak akan mampu mengangkat derajat, atau jarang orang tua yang mampu mengangkat derajat anak-anaknya. Tapi anak yang mampu mengangkat orang tuanya tidaklah sedikit. Contoh, beda anak melen, anak kiai, anaknya Gus Bagus. Pak melur ya, mencuri ini dan semacamnya. Siapa bapak? Ada. Iya Tuhan. Orang tua itu ikut di mana anaknya juga. Tapi ada orang tuanya mencuri kerjaan. Tak aja, tak puasa. Kan aku anaknya aman cabai saya sudah. Kayak gitu. Suampe Pak, anak-anak siapa ya? Makmum ngaji, dia mau sholat banyak dia. Wah anak, masya Allah, kakak orang tuanya yang mancaran didik anak enak ria. Yang kita orang tuanya hebat dan orang tuanya hebat, siapa tahu anak tadi itu. Berarti kata Gus Bahar, hampir rata-rata yang bisa mewariskan, mengangkat derajat orang tua adalah anak-anaknya. Karena kita akan hidup hanya 60 tahun, tapi ketika anak-anak kita bisa menjadi seorang kiai hebat luar biasa, maka orang tua akan tetap diajak untuk menjadi orang hebat. Tapi ada orang kiai besar, tidak ada keturunannya jadi orang besar, maka kebesaran kiai itu akan habis gara-gara anaknya dan terputus di situ. Itu dimaksud dengan orang tua yang abdah. Tabbat syada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasna naron data lahabin wa murad wa rahim. Tabbat syada.
Tabat siada. Ya, tabat siada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasna naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. Salah ayat. Apa abtar itu, Ustaz? Inna syani'aka huwal abtar itu. Iya, itu maksud saya sejarah hidupnya tadi itu akan putus. Sama dengan sebelum wafat pun sudah putus saat ini yang sesungguhnya. Kenapa? Tidak mau biayain anaknya. Siapa yang mana orang tua saya anuat? Nah karena melet terus tak orang kemana komplain atau luar? Tetap aja daria abtar sebut. Memutuskan tadi itu, memutuskan sudah putus, bukan hanya itu. Sampean itu kalau tidak mau biayai anaknya berarti sudah termasuk yang abtar. Halo? Bu, senang gratis? Innalillahi wa inna. Saya doakan orang tua yang tidak senang gratis, saya doakan rezekinya banyak. Mulai dari kita banyak ya amin Allah. Saya doakan orang tua yang cakap membiayai anaknya. Saya doakan rezekinya banyak. Membiayai untuk pendidikannya, saya doakan banyak rezekinya. Senang gratis. Saya doakan orang tua yang senang gratis, mudah-mudahan rezekinya banyak. Mula banyak, tak senang boleh gratis. Niki. Bu, senang gratis? Ini saya doakan 10 kali lipat kanunya tadi. Bu, mohon maaf. Boleh tidak misalkan untuk keberkahan rezeki jenengan ada gerakan namanya gesorbu, gerakan serba 1000 pakai sedekah subuh. Ada uang 100.000, 500 rupiah, 200.000 ada ya tapi ada cari-cari keluar. Saya akan kasihkan ini orang yang mau yang 100.000, yang 10.000 nggak apa-apa, yang 50 rupiah juga nggak apa-apa. Kamu beda 50 rupiah boleh kok. Apa lagi? 75.000, 100. 500 rupiah. Dia, saya beli 500 rupiah. Sini 500 rupiah. Tore. Mana? Yang punya 500? 500. Ada. Iya. Menoreng soki. Nyari iya. Mau tak gelem aja. Iya. Bu, apakah ada di rumah kita itu uang yang di bawah kasur, bawah apa atau di bawah meja yang begini-begini? Yang begini ada? Jadi ya ada? Mana ya? Nya. Habis beli jangan sama. Ini sudah gratis ini jangan. Bahaya tuh. Bu, ini bakar nggak apa-apa. Kakera gelem. Kerupuk nak oleh ya? Oleh kerupuk saya tuh. Nah oleh, mohon maaf. Bu, maksud saya begini. Sekolah bersedia menerima uang-uang yang sudah akhir. Uang-uang yang sudah tidak diterima lagi. Mana aku gelas botolannya?
Ini pencerahan tadi kasih uang foto. Astagfirullah. Wan, jadi 55. Kalau kesana nggak apa-apa, kesana nggak kan? Nah, Bu, saya ingin ada keajaiban nanti biar beliau-beliau ini yang berbicara tentang. Oh tadi itu inna apa yang akan kausar, bos. Saya kepikiran ini. Gak lampu lagi nanti ayatnya beda. Inna apa yang akan kausar dulu. Inna syami'a kawana bitar, masya Allah. Ada Ustaz? Oh memang lincah begini. Mana kuahnya? Oh, Bu, begini saja. Enggak, biar barokah putranya jaringan itu loh maksud saya. Biar barokah, mau kan? Tapi kalau gratis terus tidak barokah. Anak-anak kita kan mau ibunya, orang tua ngomong 1, dia nomor 10. Ngomong 10, kenapa? Enggak, tidak dibiayai ya anak tadi itu. Mintanya gerak. Mintanya gerak. Tapi dia teman sampai ngomong gratis. Sudah di depan, Pedri gratis lagi. Bu, gini. Bapak merokok nih. Merokok Pak. Alhamdulillah. Begini maksud saya. Bu, kalau ada aqua, saya ingin coba sedekah subuh gitu. Sampai habis subuh itu mun bede maraton, 1000 uang-uang yang sudah nemu ya tidak terlalu gembira, hilang ya tak pada sosake. Thank you. Anak-anak tak gendep. Oh ya, padahal saya tadi promosi. Ini mau dibakar, nah, tidak apa-apa, nah. Penompol. Mak ibi sama pada bibu. Apa beda? Bener ya. Aqua. Ini terlalu mewah bagi wali murid. Dan tak semuanya. Nah, ini kasih kok satu-satu. Ini bukan minta saya. Media. Tapi habis ini saya bawa. Bu, ini kalau ditaruh di lubang ini bisa nggak? Bisa ngelubangi semua? Ibu, bisa ngelubangi semua? Ya. Bukan bapak-bapak terus bisa ngelubangi. Kon, taruh di sini. Habis subuh ya Allah. Ini uang yang tidak pakai ya Allah. Anak-anak saya juga tidak mau ya Allah. Uang ini insya Allah sebentar lagi akan hilang ya Allah. Tapi saya ingin ya Allah sedekah subuh untuk keberkahan rezekiku ya Allah. Sampai datang sini setiap habis subuh tes gitu. Langsung taruh di situ Bu. Sudah. Nanti selama 30 hari sampai datang bawa ini ke sekolah. Ustaz Haris mau menerima pecah-pecahan. Ternyata pada bein. Sampai udah. Setelah itu ditaruh setiap habis subuh itu suruh putranya naruh situ nak. Mulai punya. Tidak boleh. Iya, nenek tapi pas ada ya, ada di ya dah usah Bu, sampean taruh datang lalu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim setiap akhir bulan kepada wali kelasnya. Ya dana
lagi. Nah, hampir lembaga binaan saya itu bukan SPP, Bu, untuk keberkahan anak-anak kita. Lihat ketika anak-anak kita nanti dengan semuanya ketika akan wafat, justru disitulah anak-anak kita akan teringat, inilah ibuku yang membiayaku walaupun hanya 500. Ibu pada waktu wafatnya nanti sudah dikasih begini, Bu. Ibu tak nambah ibu pada merahnya, Bu. Dikasih 10.000, 500 rupiah, Bu. Orang itu ketika wafat sangat tergantung, akhir dari wafatnya sangat tergantung pekerjaannya sehari-hari. 500, Bu. Ya Allah, Bu. Andaikan ada gerakan sedekah subuh, entah 500 entah 1000, kira-kira Ibu sabut aku terus saja. Makanya kayak gini susah deh kita ya. Sabut di situ tanggal 30 taruh di wali kelasnya, nanti wali kelasnya ngasihkan kartu namanya Gesorbu, gerakan sedekah serba 1000. Bagaimana, Bu? Masuk sih ya Allah. Mari ya, pikiran keser kan, tak mikir keser, kepikiran keser mulu. Bu, kalau mau rezekinya banyak, manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang ingin dibalas 10, ayo lakukan satu kebajikan. 1000 kali 10 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 10.000. 100. Mari ya kepikiran PC sama ya. Makanya anak-anak itu membuat matematika oleh lema tahu sama apa, Bu? Biasa saja. Sepenting warna. Makanya anak mereka itu cukup mewarnai saja. Lomba cukup mewarnai. Ibu minta percacik. Minta siapa? Merah. Padahal ini matematikanya lambat ya tak badalan. Oleh lelema, kan warna, makanya buta warna itu bahaya, Bu. Ini semuanya kan tak terlalu pintar juga. Kayak mak oning ke WC, oning ke warna merah. Makanya kalau anak-anak tuh jangan sampai buta warna. Tapi kalau buta, enggak apa-apa. Iya. Pak, siap kira-kira kalau saya ada gerakan benih VP, nanti pas yang tidak suka, suatu yang belum manjur, datang manjur. Ini cuma fitnah ya. Bu, andaikan ada Gesorbu, ini program baru saya belum pernah konsultasikan, tapi lembaga binaan saya yang ratusan banyaknya tadi itu hampir rata-rata orang tua wali murid. Ternyata Ustaz, alhamdulillah setelah ada gerakan sedekah subuh Ustaz, lalu saya serahkan untuk anak-anak saya serahkan untuk sholatnya anak saya serahkan untuk pendidikan anak saya serahkan untuk ngaji Al-Quran Ustaz. Maka alhamdulillah rezeki, wallahi ini firman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Percaya atau tidak? Allah akan ngasihkan sebanyak minimal 10 kali lipat. Bahkan ada yang menyatakan sampai dengan 700. Percaya atau tidak? Sampai jangan cari rezeki lewat darat semuanya. Kalau lewat bumi, darat macet dah. Kelakar ke Probolinggo macet dah. Macet. Tapi kalau lewat darat, ada yang parkir di atas. Banyak kan Bu DPR ini. Ini stres kalau dari sini ke Kelakar. Tapi kalau lewat darat, nggak ada pesawat. Ayo parkir. Kalau dia berhenti, dia jatuh gitu.
Oleh karena itu, Ibu, terlalu banyak memberikan tentang rezeki lewat jalur darat menjadikan. Yuk hari ini lewat jalur hidayah, lewat jalur ketuhanan, lewat jalur langit. Insya Allah semua akan lancar. Jangan pernah percaya dengan membiayai anak maka saya akan miskin. Wallahi belum pernah ada orang tua gara-gara membiayai anaknya tadi dia akan jadi orang-orang miskin. Justru banyak orang tua yang hebat, yang luar biasa ketika dia sedekah untuk membiayai anak-anaknya. Disitulah rezekinya akan lancar dan akan hebat. Ustazah maju sini. Amin, maju sini. Ini profil ibu. Pegang saja. Pegang boleh, aku boleh. Cukup boleh. Nggak boleh jatuh. Nggak mampu. Aku boleh kok. Aku boleh. Bisa. Bisa. Aku boleh. Nah, ini orang murid yang ini. Ini orang pelit itu begini. Orang pelit itu begini, wali murid yang tidak mau membiayai anak itu begini. Rezekinya cukup di sini dong, tidak bisa menerima rezeki yang lain lagi. Betul, tapi turunkan dulu, turunkan dulu dah. Ini ilustrasi nih. Oh, ini media ini. Dah, turun saja. Duduk. Dengan duduk saja, duduk sini. Oke, setiap yang saya kasih langsung dikeluarkan, langsung ditaruh, oke? Taruh boleh, taruh boleh, taruh boleh, boleh, terus, boleh, lancar, sama dengan duit kita Bu. Ketika kau infakkan tadi untuk anak-anak kita, pasti akan keluar. Orang donor darah tadi itu adalah mengeluarkan darah-darah kotor. Ketika dia mencoba donor darah, maka darah yang lain. Makanya Rasulullah pakai bekam tadi itu. Apakah orang yang bekam lalu nggak ada, tambah lancar darahnya. Orang yang bersedekah tambah lancar rezekinya. Orang yang biaya anaknya tambah lancar rezekinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Enteng mana Bu? Enteng yang pertama apa enteng yang kedua? Enteng yang kedua pun beda. Apa namanya Pak? Tapi kesana aja belum. Tapi kalau ada orang tua kayak tadi itu dibalik, tidak mungkin datang lagi. Malah justru akan menjadi kotoran. Bapak Ibu sekalian, jadinya mohon maaf, senang gratis tadi itu. Sudahlah, gak usah banyak-banyak, gak usah pakai 1.500 saja per hari atau gerakan 1.000 per hari. Kira-kira siap apa tidak? Siap apa tidak? Yang keras, biar Allah nanti akan siap apa tidak? Ada namanya gerakan Gesorbu, gerakan serba 1.000 untuk sedekah subuh. Tepuk tangan untuk orang tua wali murid kita. Tidak usah banyak-banyak, taruh di aqua saja. Setiap tanggal 30 setor ke bendahara. Insya Allah kita akan bisa ngecat. Insya Allah kita akan bisa membuat sarana prasarana. Insya Allah itu digunakan, dan tolong jangan digunakan untuk yang lain, apalagi pribadi bisa. Karena itu adalah kalau bisa nanti kita akan gunakan untuk program paguyuban wali murid. Siap? Kalau bisa duit tadi itu dikendalikan satu oleh paguyuban. Kalau kepala sekolah nanti membutuh, minta sama paguyuban. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Misalnya kepala sekolah Bunintri
ini untuk beli kursi, oh monggo. Jangan beli juga Pak Budiman. Enggak ada usah. Ini boleh kita